Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah wa bina'matillahi wa la qawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaumun la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan limpahan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan yang berharga, kesempatan yang banyak di dalam menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran atas iman yang Allah berikan kepada kita, kesyukuran atas keislaman yang Allah berikan kepada kita, kesyukuran atas ihsan yang telah Allah berikan kepada kita, tentu ini menjadi sebuah hal untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada diri kita untuk selalu tetap istiqomah, mudawamah, terus-menerus dalam menjalankan aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan motivasi, yang telah memberikan pelajaran, yang telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitas kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW. Marilah kita awali majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, para asatidzah, pertama sebelum kita memulai motivasi halal bihalal kita pada pagi hari ini, perkenankan kami mewakili manajemen SMP Al-Hikmah Surabaya, para guru, para karyawan, dan semua pendidik yang ada di SMP Al-Hikmah Surabaya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita selama kita berada di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk menapaki
hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan ini. Dan mohon doa juga kepada kita semuanya, kepada guru-guru kita semuanya, kepada semua komponen manajemen di SMP Al-Hikmah Surabaya. Mohon doanya semoga Allah senantiasa tetap memberikan limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga bisa menjalankan aktivitas pembelajaran kepada siswa-siswa SMP Al-Hikmah Surabaya walaupun dalam keadaan yang terbatas. Dan insya Allah kami berharap anak-anak juga segera mungkin beradaptasi untuk melaksanakan kondisi yang seperti ini, karena sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang hamba dengan berbagai aktivitas yang tidak disukai oleh seorang hamba, melainkan Allah akan mengangkat derajat seorang hamba itu dengan derajat yang sebaik-baiknya. Maka dari itu aktivitas apapun yang kita lakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini senantiasa tetap kita laksanakan dengan produktif, kita laksanakan dengan baik, dan kita laksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian dan para asatidzah rahimakumullah, pertama sengaja kami membuat streaming di YouTube ini agar semuanya bisa mengikuti halal bihalal ini dengan sebaik-baiknya, dengan bersilaturahim, karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan silaturahim ini walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas. Maka dari itu kita buka live streaming ini dengan harapan kita semuanya, kami di manajemen sekolah bisa bersilaturahim kepada anak-anak para siswa di SMP Al-Hikmah Surabaya, dan kirim salam kepada orang tua kalian semuanya yang berada di rumah. Semoga orang tua kalian teriring doa dari kami, orang tua kalian senantiasa tetap diberikan oleh Allah kesehatan, kesabaran, kelapangan rizki di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian dan para asatidzah rahimakumullah, insya Allah yang sudah bergabung di live streaming ini ada 265, ada sekitar masih satu jenjang ini, jadi tetapi insya Allah segera akan bergabung dengan kita di streaming ini. Semoga media ini, apa yang kita usahakan, apa yang kita laksanakan dengan pola ini tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam melaksanakan halal bihalal ini yang sebagaimana sebelumnya kita adakan secara tatap muka, ada salam-salaman, musafahah bersama di masjid. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini kita bisa melaksanakan sapa dan salam melalui live chatting yang sudah banyak masuk di anak-anak. Alhamdulillah, semoga ini menjadi benar-benar menjadi wasilah untuk silaturahim kita antara sesama, dan ingat bahwasanya silaturahim dalam kondisi apapun tidak boleh terputus, ya. Silaturahim dalam kondisi apapun tidak boleh terputus walaupun kita dalam kondisi yang serba terbatas seperti ini. Baik anak-anak sekalian dan para asatidzah rahimakumullah, kita semuanya sudah melewati bulan Ramadan. Kita semuanya sudah diundang oleh Allah pada waktu, pada bulan, dan pada malam, di mana malam-malam dan waktu-waktu itu tidak seperti waktu-waktu sebagaimana waktu-waktu kita keseharian. Tetapi Allah mengundang kita masuk di dalam sebuah waktu, sebuah bulan yang sangat mulia, yang sangat agung dan sangat penuh berkah.
Maka dari ini adalah undangan Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita ini tidak menyadari. Asalkan jalan 1 tahun jalan ketemu Ramadan lagi, tahun berikutnya ketemu Ramadan lagi. Nah, tetapi mari kita memaknai apa yang Allah berikan kepada kita ini pada bulan Ramadan tersebut. Maka bulan Ramadan sudah lewat dari waktu kita, bulan Ramadan sudah lepas dari waktu kita, dan para salafus soleh waktu itu, para sahabat-sahabat ketika di akhir bulan Ramadan itu menangis. Menangis karena apa? Bukan menangis karena dia akan bertemu dengan bulan-bulan yang lain, tetapi mereka menangis karena ditinggalkan bulan yang penuh berkah itu, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu, anak-anak sekalian, para asatidzah dan hadirin sekalian, ada sebuah komitmen yang harus kita bangun ketika kita sudah melalui bulan Ramadan yang Allah panggil kepada kita. Jadi ibarat bulan Ramadan ini Ustadz ibaratkan undangan Allah untuk kita semuanya. Undangan ini berharga. Undangan ini yang mengundang Allah. Ya. Undangan ini luar biasa. Maka apapun yang ada di dalam undangan itu, di dalamnya aktivitas yang ada di dalam kegiatan undangan itu ibarat di situ terdapat sebuah barang, sebuah hal yang sangat berharga yang harus kita jaga itu. Ya, yang harus kita jaga. Menjaganya dalam hal apa? Menjaganya tetap di dalam aktivitas semangat kita. Menjaganya dalam aktivitas hati kita. Menjaganya di dalam aktivitas peningkatan keimanan dan kualitas diri kita. Maka dari itu kita jaga ini dalam konteks yang harus kita pahami. Makanya banyak ulama-ulama yang mengatakan, ternyata bagaimana setelah Ramadan? Tidak hanya setelah Ramadan selesai, kemudian kita selesai lepas dari aktivitas ini. Tetapi yang kita pertanyakan, bagaimana setelah Ramadan? Makanya para sahabat, para salafus soleh dulu itu menangis di akhir bulan Ramadan itu dan berdoa, ya Allah balighna Ramadan, ya Allah balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan yang akan datang. Nah, akan menunggu 12 bulan lagi. Karena apa? Karena Ramadan yang kita lalui sudah habis dan Ramadan itu pasti datang. Tetapi umur kita ini kadang-kadang tidak tahu apakah sudah sampai atau nyampe kepada Ramadan yang akan datang atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kesempatan ini ayo kita jaga. Selama menjalankan sisa umur kita ini, kita jaga sebaik-baiknya agar kita mempunyai bekas setelah pulangnya Ramadan ini. Maka dari itu anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai motivasi, ya, motivasi untuk menjalankan bagaimana sih kita tetap menjaga Ramadan itu di dalam diri kita. Ya, bagaimana kita tetap menjalankan Ramadan itu di dalam diri kita. Makanya perlu motivasi kepada anak-anak sekalian, kepada siswa-siswi sekalian, agar senantiasa apa yang kita lakukan ini benar-benar bermakna di hadapan Allah, bermakna di hadapan manusia. Yang pertama anak-anak sekalian, jangan sampai terlena dengan amalan ketaatan yang banyak yang telah kalian lakukan di bulan Ramadan. Nah, di sini setan masuk. Ya, setan masuk menggoda dan mengganggu manusia. Ya.
waswasil khannas, dari waswas, gangguan-gangguan dalam diri manusia, membisiki manusia, amalmu kemarin sudah banyak. Kamu Ramadan sudah melaksanakan ibadah taraweh, sudah melaksanakan baca Al-Quran, sudah berzikir, memperbanyak amalan, bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa engkau pada saat ini, sudahlah, ini waktunya kamu istirahat. Nah, ini cara-cara setan. Sudah, biarkan saja Ramadannya sudah lewat itu menjadi tabungan amal kamu. Nah, ini cara-cara setan, ya. Setan mengganggu manusia, menggoda manusia, membuat manusia terlena dengan amalan-amalannya yang banyak di bulan Ramadan. Maka sebagaimana yang Ustadz pantau dari checklist Ramadan kemarin, bahwasanya ada yang sudah hafal Al-Quran sekian, ada yang sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran, hatam sekian. Nah, ini tetap harus kita jaga, jangan sampai kita terlenakan dengan aktivitas-aktivitas atau terlenakan dengan bisikan-bisikan setan. Maka dari itu, anak-anak sekalian yang kami hormati, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam surat Al-Mudaththir ayat 6, ya. Surat Al-Mudaththir ayat 6, wala tamnun tastakfir, wala tamnun tastakfir. Dan janganlah engkau Muhammad. Nah, ini Allah menyampaikan kepada Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad SAW, tetapi ini adalah juga untuk kita, ya. Dan janganlah engkau Muhammad wala tamnun tastakfir, memberi dengan maksud memperoleh balasan dari yang lebih banyak, ya. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan dari yang lebih banyak. Rasulullah saja diingatkan oleh Allah untuk tidak terlena dengan aktivitas-aktivitas ketaatan yang beliau lakukan, ya, sehingga Rasulullah tidak menganggap, oh, saya sudah mempunyai amalan yang banyak, saya sudah mempunyai infak dan sedekah yang banyak, ya. Tetapi Rasulullah disampaikan oleh Allah, jangan engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan dari yang lebih banyak. Artinya apa? Artinya aktivitas kita semuanya harus berdasarkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah bersabda, kalaulah seorang ditarik di atas wajahnya sejak ia dilahirkan sampai ia menghadapi kematiannya karena tua renta, dan itu masih di dalam ridhonya Allah, pasti ia akan dihinakan oleh sifat ujub yang pernah ia lakukan pada hari kiamat. Ya, jadi luar biasa. Jadi ternyata yang membuat kita masuk surga itu bukan karena amalan-amalan yang kita lakukan, tetapi yang membuat kita masuk surga itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Ustadz, kalau begitu saya nggak usah berbuat banyak, tapi saya menunggu rahmat. Loh, bagaimana kamu mendapatkan rahmat kalau kamu nggak berbuat? Bagaimana kamu mendapatkan rahmat kamu nggak beraktivitas kebaikan? Nah, maka dari itu kita tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sangat banyak, tetapi aktivitas-aktivitas itu harus kita bangun dengan ikhtisaban, ya. Ikhtisaban itu kita bangun dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua amalan-amalan yang kita lakukan di dalam aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak melaksanakan amalan ketaatan, amalan kebaikan, ibadah dan lain sebagainya, tetapi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan itu berarti pasti rahmat yang Allah berikan akan semakin banyak. Ya, tetapi kalau kita melaksanakan sedikit dari amalan ketaatan, amalan kebaikan, dan ternyata itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita rahmatnya cuma sedikit. Makanya ada sebuah kisah seorang dari Bani Israel. Orang Bani Israel itu umurnya panjang, terus aktivitas ibadahnya sangat banyak, puasanya luar biasa, kemudian sholat malamnya luar biasa, mengalahkan umatnya Muhammad. Kemudian suatu ketika orang ini meninggal dan masuk pada timbangan amal Allah. Allah mengatakan kepada orang ini untuk mengatakan kepada malaikat, silakan masukkan orang ini ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini tidak mau. Ya, orang ini tidak mau. Ya Allah, jangan engkau masukkan aku kepada surgamu karena rahmatmu, tetapi masukkanlah aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku. Nah, dipending ya, dipending. Setelah dipending, akhirnya apa? Akhirnya, wahai malaikat, coba kamu timbang itu, ya, kamu timbang itu amalan ibadah seorang hamba itu. Bagaimana? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah amal ibadahnya orang tersebut ketika ditimbang habis dengan apa-apa yang telah dia lakukan. Habis, artinya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kamu pilih, apakah kamu masuk surga karena amal perbuatanmu atau karena rahmatmu? Makanya disinilah wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku sungguh sangat luar banyaknya, sangat luar biasa banyaknya dan mengalahkan segala sesuatu. Nah, itulah anak-anak sekalian, bahwasanya hal yang penting yang kita manfaatkan ya, yang kita manfaatkan, kita tidak boleh terlena dengan amalan-amalan kita, tetapi kita harus tetap meningkatkan amalan-amalan kebaikan kita. Kita mencoba fokus bahwasanya dunia ini adalah mazro'ah. Dunia ini adalah ladang untuk menanam, yang mana itu akan kita petik nanti kelak kemudian hari. Selanjutnya anak-anak sekalian, yang kedua adalah muhasabah diri ya. Setelah kita Ramadan selesai, kita harus muhasabah diri. Boleh dong kita muhasabah diri. Oh ya Allah, bagaimana sih amal perbuatan saya kemarin? Apakah engkau terima atau tidak? Apakah setelah Ramadan ini kita benar-benar lebih bertakwa dan mendapatkan syahadah, mendapatkan sertifikat muttaqin, kata Allah, ya la'allakum tattaqun, sertifikat orang-orang yang bertakwa atau bagaimana? Nah, ini perlu kita muhasabah diri. Muhasabah diri ini kita coba untuk menghitung apakah kita ini sudah berbuat baik, kemudian perbuatan kita, ibadah kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kemudian apakah kita ini tetap sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, setelah Ramadan selesai, kalau kita kemarin di Ramadan itu sungguh sangat luar biasa, tidak boleh makan ketika waktu-waktu tertentu, tidak boleh berkata kotor, semuanya kita bangun dengan penuh kesabaran ya. Kemudian setelah Ramadan ini apakah kita tetap dalam keadaan sabar
tetap dalam keadaan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, ini makanya harus muhasabah. Semua individu dari kita harus memuhasabah diri kita masing-masing agar apa? Agar derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa ini senantiasa tetap ditulis oleh Allah untuk kita. Oh, si fulan ini muttaqin. Fashhad bi annahu muttaqin. Ketahui bahwasanya dia itu adalah benar orang-orang yang bertakwa. Ini tanda-tandanya, ini bukti-buktinya dan lain sebagainya. Makanya perlu muhasabah diri. Makanya hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah dirimu, hitung-hitunglah diri kamu sebelum Allah menghitung-hitung diri kalian dan menghitung-menghitung amal perbuatan kalian. Kemudian dalam hal muhasabah diri kita ini juga apakah kita ini ya, apakah kita ini berusaha dan bersungguh-sungguh dari menahan syahwat dan mampu mengalahkannya, ya. Ini juga harus kita muhasabah diri. Kalau kita belajar, kemudian waktunya belajar, aktivitas belajar daring, kemudian kita terlena atau kita ini lengah sejenak, kemudian kita main HP, main game dan lain sebagainya, itu di luar kondisi waktu pembelajaran kita. Nah, berarti kita ini masih dikalahkan oleh syahwat kita, ya. Kita ini masih dikalahkan oleh syahwat kita. Maka dari itu, ini kesempatan yang berharga. Setelah Ramadan ini, ayo kita hitung-hitung diri kita jalani kehidupan yang baru, ya. Apalagi sekarang ini new normal, ya. New normal, ya. New normal, diri kita harus new normal. Ya, diri kita harus new normal. New normal dengan apa? New normal dengan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari ibadah-ibadah dan mempertahankan serta meningkatkan amalan-amalan baik kita sebagaimana kita berada di dalam bulan Ramadan. Inilah real new normal, ya. Ini real new normal dalam diri kita, ya. Maka dari itu mari kita bersama-sama, banyak kesempatan oleh kita, banyak kesempatan untuk anak-anak, apalagi anak-anak SMP A5 kelas 9 yang mau melanjutkan ke SMA. Nah, disinilah mulai menata diri untuk, ya, menata diri untuk bagaimana caranya saya bisa menjadi siswa baik dan siswa yang senantiasa Allah perbaiki. Nah, maka kita muhasabah, ya, kita coba merubah diri kita, ya. Kita merubah sikap kita merubah perilaku kita dari apa-apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan tersebut. Sehingga kita juga memuhasabah diri apakah kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi buruk kita masih tetap mengalahkan kita atau bagaimana. Nah, ini perlu kita muhasabah. Ya, jadi dalam kondisi yang seperti ini, ya apakah kita ini kesabaran kita ini diuji, apakah tradisi-tradisi ketidaksabaran kita ini tetap mengalahkan diri kita, atau kita ini sudah berubah bahwasanya ini adalah hal yang Allah berikan kepada kita, maka saya harus lebih banyak mengembalikan apa-apa yang miliknya Allah, kita kembalikan kepada Allah sehingga kita benar-benar hidup di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak sekalian dalam konteks muhasabah diri. Maka anak-anak sekalian rahimakumullah dan para asatidzah, ya kembali sekarang kepada kualitas ibadah. Kualitas ibadah ini menjadi hal yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Kualitas ibadah kita ini bagaimana? Apakah memang sudah baik kualitas ibadah kita ini? Apakah harus perlu
tingkatkan lagi kualitas ibadah kita ini. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ya, mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang memperhatikan diterimanya amal kalian daripada melakukan amalan. Apakah engkau telah mendengarkan firman Allah? Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sangat menekankan pada diterimanya amal, ya, diterimanya amal, sehingga sangat berhati-hati, sangat berhati-hati dalam melaksanakan kebaikan. Kesempurnaan amal itu dijaga. Kalau kita sholat, maka kesempurnaan sholat kita jaga agar amal ini diterima. Kalau kita wudhu, kesempurnaan wudhu kita ini kita laksanakan agar amalan wudhu kita diterima. Kalau kita berinteraksi dengan orang tua kita, maka kesempurnaan berinteraksi kepada orang tua kita ini harus kita jaga. Agar apa? Agar diterima oleh Allah amalan kita. Makanya di dalam Quran surat Al-Maidah itu kan dijelaskan bagaimana qala Allah Ta'ala, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ayat ini menceritakan tentang kisahnya Qabil dan Habil. Ya, menceritakan kisahnya tentang Qabil dan Habil yang sama-sama mengorbankan korbannya untuk Allah. Yang satu mengorbankan hal-hal yang baik yang dia miliki, yang satu mengorbankan hal-hal yang jelek yang dia miliki, ya. Maka dari itu Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka dengan sebenarnya tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban dari salah satu mereka, kurbannya Habil, diterima, dan dari kurbannya Qabil tidak diterima. Maka Qabil berkata, Qabil memunculkan dendam, nggak terima dengan apa yang disampaikan oleh Habil, ya. Berkata, sungguh aku pasti membunuhmu, kata Qabil. Maka Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian, hadirin sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal penting sekali di dalam kehidupan kita ini agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengorbanan kita kepada Allah harus sebaik-baik dan sesempurna-sempurna pengorbanan. Jangan asal-asalan. Sholat, asal-asalan sholat. Bagaimana menerima? Sama dengan dengan korbannya Qabil. Makanya harus sesempurna mungkin agar Allah benar-benar menerima amal perbuatan kita. Karena kita ini adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Maka tipe dari orang-orang muttaqin adalah senantiasa mengorbankan pengorbanan diri kita, waktu kita, usaha kita, kemudian tenaga kita untuk hal-hal yang baik dengan yang terbaik, ya, dengan yang terbaik. Makanya sholat yang baik, wudhu yang sesempurna mungkin, ya, sehingga inilah cara-cara Allah menerima amal ibadah kita. Maka dalam doa yang kita panjatkan selalu di bulan Ramadan kemarin, Rabbana taqabbal minna wudhu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa
takhassu'ana wa tazarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirona. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah Tuhan kami, terimalah dari kami ini wudu-wudu kami, sholat-sholat kami, puasa kami, qiyamul lail kami, kekhusyuan kami, rukuk kami, sujud kami, dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan dari ibadah-ibadah yang kami lakukan. Nah, ini doa yang senantiasa kita panjatkan ketika kita berada di bulan Ramadan kemarin, sehingga Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kepada kami ridho-ridhomu dan selamatkanlah kami dari mara bahaya api nerakamu. Makanya Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, berikanlah maaf kepada kami, ya, karena Engkaulah zat yang maha pemberi maaf, maka maafkanlah kepada kami. Nah, inilah sebuah sosok, sebuah cara bagaimana agar kualitas ibadah kita ini tetap terjaga, kualitas ibadah kita ini tetap senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah dan para asatidzah semuanya yang bergabung di live streaming ini, jadi tanda-tanda diterimanya amal ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, melaksanakan amalan baik setelah kebaikan. Kita Ramadan sudah selesai. Ramadan adalah bulan yang baik. Semua amalan di bulan Ramadan adalah amalan yang baik. Maka setelah bulan Ramadan tetap harus kita menjalankan kebaikan-kebaikan ya. Jadi jangan selesai pada bulan Ramadan kemudian tidak mengikuti kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, sehingga ini namanya kebaikannya putus. Maka dari itu harus continuous improvement ya. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang selanjutnya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tetap harus kita lanjutkan agar kita ini diterima amal ibadah kita. Yang kedua, kita harus berlapang dada untuk beribadah. Merasakan kenikmatan di dalam ketaatan, kita harus senang terhadap kebaikan, dan kita ini benci terhadap amalan yang jelek. Nah, ini adalah hati kita. Hati yang berbicara ya, makanya harus berlapang dada. Kalau kita ini diperintahkan, kalau kita belum sadar dan belum bisa sholat dengan tepat waktu, dengan penuh kesadaran, kalau ada orang tua kita atau ada guru-guru kita mengingatkan untuk beribadah, ya kita harus berlapang dada untuk ibadah. Ya, kita harus berlapang dada untuk ibadah. Kalau kita ini berkata-kata jelek, kemudian menyakiti orang lain, ya, kemudian kita ini diingatkan oleh teman kita, maka kita harus berlapang dada. Karena ini adalah dalam konteks ibadah. Karena kita ini merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Jadi kalau kita merasakan melaksanakan aktivitas ini dengan lapang dada untuk beribadah, pasti kita akan merasakan kenikmatan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senang terhadap kebaikan dan membenci amalan yang jelek. Jadi kalau kita ini senantiasa fokus dalam kebaikan dan membenci yang jelek, insya Allah Allah akan membimbing diri kita semuanya untuk menjadi umat yang terbaik, menjadi generasi yang terbaik, menjadi pribadi yang terbaik. Tetapi kalau sebaliknya, Allah akan menghinakan kita. Allah akan menjadikan kita ini orang-orang yang hina ya di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda diterimanya amal kita insya Allah, yaitu bertaubat dari segala dosa-dosa yang lalu, ya. Bertaubat dari segala dosa-dosa yang lalu. Jadi inilah tanda utama ridhonya Allah kepada seorang hamba. Jadi kalau kita ini bertaubat, selalu bertaubat, selalu
melaksanakan aktivitas yang baik, maka kita ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah ini cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci diri. Jadi inilah penting karena taubat di sini adalah eh, tanda utama turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ya. Jadi kita harus terus bertaubat walaupun Ramadan kemarin kita sudah banyak bertaubat, ya Allah saya banyak salah, ya Allah saya banyak aktivitas yang tidak baik, maka pada bulan Ramadan ini saya bertaubat kepadamu ya Allah. Tapi setelah bulan Ramadan tetap harus kita bertaubat. Ya, kita tidak tahu dosa sekecil apapun yang kita lakukan, karena kalau kita tidak taubat kepada Allah, maka Allah tidak akan menghapus dosa-dosa kita. Makanya taubat ini adalah cara utama Allah untuk memberikan ridho kepada seorang hamba. Berikutnya tanda-tanda diterimanya amal, takut akan tidak diterimanya amal perbuatan. Takut akan tidak diterimanya amal perbuatan, apalagi dalam waktu-waktu atau bulan-bulan yang mulia. Jadi anak-anak sekalian, ayo kita menjadi orang-orang di dalam Al-Quran disebutkan musfikun. Al-musfikun itu adalah orang-orang yang takut terhadap amalan-amalan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an nanti kalian juga cari, silakan di sana kalimat atau kata musfikun itu banyak, semuanya berimplikasi pada aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tanda-tanda dari diterimanya amal, semangat di dalam beragama dan marah terhadap larangan-larangan Allah yang dilanggar. Nah, disinilah anak-anak sekalian, sehingga kita semuanya ini mau berjuang dengan diri, mau berjuang dengan harta kita di jalan Allah. Ya. Jadi semangat beragama dan marah terhadap larangan-larangan Allah yang dilanggar. Maka kita sebagai warga di SMP Al-Hikmah ini, ayo mulai kita bangun semangat kita di dalam beragama. Ya, contoh semangat kita dalam beragama nanti ketika sudah kondisi normal kembali, ayo semuanya berbondong-bondong melaksanakan ibadah sholat jamaah di masjid. Ayo kita semuanya berbondong-bondong memperbanyak amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan yang lain di masyarakat kita. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat dicintai oleh Allah dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi apa sih yang kemudian amalan yang harus tetap melekat setelah Ramadan dalam diri kita? Jadi Ramadan ini kan sudah selesai. Tapi jangan selesai Ramadan selesai semuanya. Maka harus ada minimal amalan-amalan yang tetap kita lekatkan dalam diri kita, yang harus kita berkomitmen, saya akan seperti ini ketika setelah Ramadan. Yang pertama apa? Amalan-amalan yang tetap melekat setelah Ramadan, yaitu bersungguh-sungguh menjaga melaksanakan qiyamul lail. Ini penting anak-anak sekalian. Ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah dari Sofyan bin Abdillah. Ya, Sofyan bin Abdillah ini mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, katakan kepadaku di dalam Islam perkataan yang mana saya tidak bertanya kepada siapapun kecuali kepada engkau." Jadi Abdullah bin Sofyan ini hanya bertanya kepada Rasulullah, tidak bertanya kepada yang lain, kepada para sahabat yang lain pun tidak bertanya itu, tetapi hanya bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada beliau, "Kul, katakan, wahai Sofyan bin Abdillah, amantu billahi." Ya, kul amantu billah, katakan saya beriman kepada Allah, ya. Tsumma astaqim. Tsumma astaqim. Katakan
saya ini beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah di dalam menjalankan ketaatan kamu kepada Allah. Nah, ini. Jadi ini adalah apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sofyan bin Abdillah tentang amalan apa, perkataan apa yang sangat dicintai oleh Allah, dan amalan ini hanya saya tanyakan kepada engkau ya Rasul. Maka kul amantu billah, katakan saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomalah di dalam keimanan kamu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hal tentang menjaga melaksanakan qiyamul lail, nah ini cocok ini untuk kalian-kalian yang masih dalam masa pelajar, mencari aktivitas untuk masa depan. Nah, jadi solusi yang tepat untuk mencapai itu semuanya tidak lain hanya melaksanakan dengan cara, salah satunya dengan cara melaksanakan qiyamul lail. Kenapa terjadi? Ini kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya insya Allah tahu di pelajaran sirah siapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam melaksanakan atau dalam perang Qadisiyah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini berjalan malam hari mengelilingi tenda-tenda yang ada di dalam di dalam tenda-tendanya orang-orang mujahid, ya, kaum muslimin yang mujahidin itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengelilingi tenda-tenda itu, dan ketika melihat kemah-kemah, ya, melihat kemah-kemah dari pasukan beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini membangunkan isi kemah tersebut. Jadi membangunkan siapa saja yang ada di dalam kemah tersebut untuk melaksanakan sholat lail. Bayangkan. Jadi Sa'ad bin Waqqas keliling kayak seperti kalian ketika LDKS atau life skill, ya itu cara yang benar yang ustadz-ustadzah lakukan, keliling membangunkan siapa saja yang ada di dalam kemah itu untuk melaksanakan sholat malam. Maka Sa'ad pun berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, min huna ya'ti an-nasru insyaallah. Apa yang disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas? Masya Allah, luar biasa. Dari sinilah, dari titik inilah akan datang pertolongan Allah, insya Allah. Ya, insya Allah dari sinilah, dari jalan inilah, dari jalan sholat inilah pertolongan Allah akan datang. Makanya disinilah qiyamul lail menjadi solusi bagi kita semuanya yang mendapatkan kesusahan, mendapatkan kegelisahan dan lain sebagainya, karena Allah menolong. Nah, karena Allah menolong kepada kita semuanya. Yang kedua, amalan yang harus tetap melekat setelah Ramadan, anak-anak sekalian dan para hadirin, menjaga untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya, jadi menjaga untuk melaksanakan sholat jamaah. Nanti kalau sudah kondisi normal kembali, kita harus tetap menjaga melaksanakan sholat jamaah di masjid, sholat jamaah di musola yang terdekat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, apakah kalian ingin aku tunjukkan amalan yang bisa menghapus dosa dan kesalahan? Dan apakah kamu ingin saya tunjukkan amalan yang bisa mengangkat derajat kamu, ya, derajat kalian, ya, bisa mengangkat derajat kalian di hadapan Allah. Ya. Jadi dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah lewat riwayat Muslim ini insya Allah, maka berkata, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Ya, tentu kami mau ya Rasulullah. Qala, ya, qala Rasul mengatakan, asbihul wudu, asbihul wudu, sempurnakan wudumu.
Ya, kata Rasulullah, sempurnakan wudumu. Ya. Wa aktsirul khuta ilal masjid. Kemudian perbanyak langkahmu menuju masjid. Ya. Perbanyak langkahmu menuju masjid. Wa intizorus sholah ba'das sholah. Dan menunggu sholat setelah selesainya sholat. Contoh, kalau kita sholat maghrib sudah selesai kemudian kita pulang. Kita niatkan kita ini sambil menunggu sholat isya. Nah, di sini Allah akan mengangkat derajat kita. Karena kita senantiasa terpatri dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pagi-pagi menuju masjid dan pulang, maka Allah akan menyiapkan baginya istana di surga di setiap berangkat maupun di setiap pulang. Nah, berarti kalau kita ini 1 bulan, contohlah 1 bulan, kalau kita hitung-hitungan pahala ya, kalau kita ini hitung-hitungan pahala, biasanya orang-orang kita ini kan suka hitung-hitungan pahala. Dari saya hitung-hitungan pahala. Kalau kita ke masjid 1 bulan ini kita jamaah full sholat subuh misalnya ada 30 kali ya, 30 kali, kemudian berarti kali 2 langkah kita menuju dan langkah kita pulang. Berarti kita 60. Dalam 1 bulan Allah membangunkan kita 60 istana di surga. Jadi istananya Allah di surga itu tidak sama dengan istananya yang dibangun manusia di dunia, ya. Jadi jauh berbeda. Makanya anak-anak sekalian, ayo kita mulai mencoba untuk memperbaiki diri kita dengan cara-cara seperti ini. Berikutnya adalah mudawamah. Mudawamah itu terus-menerus, istilahnya itu istiqomah ya. Istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, pasti inilah insya Allah istiqomah membaca Al-Qur'an, jangan sampai kita ketinggalan membaca Al-Qur'an dalam kondisi apapun, 1 ayat atau 2 ayat tetap kita baca dalam sehari. Kalau kita di perjalanan ya kita dengarkan ngaji dan lain sebagainya. Makanya sebuah kata Allah di dalam surat Al-Furqan itu sangat memberikan pelajaran kita ya, sangat memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pada saat inilah Al-Quran Rasul itu mengadu kepada Allah, ya Allah, wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku ini senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebuah hal yang sudah ditinggalkan. Inilah aduan-aduan para Rasul kepada Allah. Maka dari itu kita ini sebagai umatnya Rasul Muhammad, ayo kita ini jangan sampai melupakan Al-Quran walaupun di dalam waktu kita di setiap hari kita. Makanya misalnya sambil masak yang putri ya bolehlah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau yang putra sambil gitu ya, bolehlah membaca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat yang sudah dihafalkan. Agar apa? Agar diri kita ini senantiasa tercurai oleh sinaran-sinaran Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu adalah penyembuh. Obat itu Al-Quran itu adalah syafi'an yaumil kiamah, bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Kemudian amalan yang tetap melekat setelah Ramadan adalah juga memperbaiki taubat. Tajdidut taubah. Memperbaiki taubat dan terus-menerus untuk bertaubat.
Jadi taubat ini jangan sampai putus. Walaupun kita ini tidak mengaku, tidak merasa ada hal yang dosa yang kita lakukan, tetap kita harus bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya memperbanyak berzikir ya, memperbanyak berzikir. Insya Allah banyak sekali zikir-zikir yang kita baca, makanya memperbanyak berzikir ini adalah hal yang sangat penting dalam diri kita agar kita ini senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir juga jangan sampai infak dan sodako kita ini lupa. Jadi tetap infak dan sodako tetap kita jalankan. Kalau kita saat ini sodako, infak kita lakukan, kalau kemarin di Ramadan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka sekarang infak juga dan sodako kita lanjutkan terus-menerus. Karena apa sih? Karena infak dan sodako ini adalah pemberat daripada amal kebaikan-kebaikan kita nanti di akhirat. Karena infak sodako ini adalah ibadah di dalam konteks hablum minan nas. Setelah kita beribadah hablum minallah, maka kita di dalam infak dan sodako ini adalah hablum minan nas. Jadi saya kira demikian anak-anak. Insya Allah 1 jam ya pertemuan kita di dalam live streaming ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami berpesan, kesiswaan di SMP Al-Hikmah ini berpesan, ayo kita senantiasa meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah dan kualitas diri kita di hadapan manusia, dan senantiasa istiqomah di dalam menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Bagi kelas 9 yang sudah mau menyelesaikan proses belajar mengajar di SMP Al-Hikmah ini dan melanjutkan ke SMA yang lainnya, maka jangan sampai lupa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tetap harus ada, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan qiyamul lail, jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran, jangan sampai meninggalkan taubat, jangan sampai meninggalkan zikir, jangan sampai meninggalkan infak dan sodakoh. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan terima kasih atas keikutsertaannya dan partisipasinya di live streaming ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal baik kita sebagai bentuk daripada peningkatan belajar agar kita ini meningkat amal ibadah kita setelah bulan Ramadan ini. Dan akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.